Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan topik ketenaga kerjaan untuk tim Best Project mata kuliah pemrograman lanjut dengan Python. Di sini kami mengambil judul analisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amdadur Rahman dengan NIM M0124 054. Saya Putri Nurjana dengan NIM M01244045. saya Pak Iksan Munali dengan NIM M01240558. Nah, selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas mengenai latar belakang pengolahan data, insight data, dan solusi permasalahan dari topik yang kita ambil. Masuk ke latar belakang, di mana pentingnya pembangunan SDM dan juga pendidikan. Yang pertama, pilar kesejahteraan. Pembangunan sumber daya manusia adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan daerah. Yang kedua, indikator kualitas SDM, di mana rata-rata lama sekolah adalah indikator krusial yang mencerminkan investasi pada modal manusia. Lalu yang ketiga, hipotesis dasar, di mana pendidikan membekali individu dengan keterampilan, pengetahuan, dan adaptasi yang lebih baik, sehingga secara teoritis RLS produktivitas TPT. Next. Nah, tantangan ketenaga kerjaan yang ada di Jawa Tengah. Melihat dari isu mendesak, tingkat pengangguran terbuka masih menjadi tantangan serius di Provinsi Jawa Tengah. Lalu transformasi ekonomi menjadi perubahan struktural ekonomi menuntut kualifikasi tenaga kerja yang lebih tinggi dan spesifik. Lalu implikasi TPT yang tinggi mengindikasikan disfungsi pasar kerja seperti kurangnya lapangan pekerjaan atau ketidaksesuaian kompetensi antara lulusan dan kebutuhan industri. Next. Nah, tujuan studi dan harapan kebijakan yang diinginkan. Yang pertama, dari tujuan empiris, menganalisis secara empiris korelasi antara variasi RLS dan TPT di kabupaten atau kota se-Jawa Tengah. Yang kedua, menelusuri kompleksitas, di mana menguji apakah hubungan RLS dengan TPT bersifat linear negatif ataukah ada anomali atau kompleksitas yang menunjukkan pentingnya kualitas dan relevansi kurikulum pendidikan. Lalu yang ketiga, masukan dan kebijakan. Hasil analisis ini diharapkan menjadi basis data untuk merumuskan kebijakan pendidikan dan ketenaga kerjaan yang lebih ditargetkan untuk menekan angka pengangguran. Yang berikutnya yaitu pengolahan data. Pada pengolahan data kita kali ini, kita menggunakan pemrograman dari Python. Alurnya yaitu yang pertama kita menggunakan import library. Pada tahap awal, kita menggunakan beberapa library Python yaitu Pandas untuk mengolah data, lalu Matplotlib untuk visualisasi, Skilltron untuk regresi linear, dan Streamlit untuk menampilkan hasil analisis dalam bentuk aplikasi interaktif. Lalu, load dan transformasi data. Data kemudian dibaca menggunakan Pandas dan diubah dari format wide menuju format long agar data lebih mudah dianalisis per tahun dan per kabupaten. Setelah itu, kedua dataset digabungkan berdasarkan kabupaten atau kota dan tahunnya. Lalu selanjutnya, pemilihan tahun. Nah, pada program ini menyediakan pilihan tahun melalui slide bar sehingga analisis dapat dilakukan secara spesifik untuk setiap tahun dari 2020 sampai 2024. Lalu ada analisis korelasi. Nah, untuk setiap tahun yang dipilih, program menghitung koefisien korelasi persen antara rata-rata lama sekolah dan juga tingkat pengangguran terbuka.
Selanjutnya itu adalah visualisasinya. Di sini untuk visualisasinya itu divisualisasikan dalam bentuk scatter plot yang menunjukkan persebaran data antar kabupaten atau kota serta dilengkapi dengan garis regresi untuk melihat kecenderungan hubungan antara kedua variabel. Baik, di sini adalah output dari program kami. Terdapat menu home. Di sini menu home seperti ini, dan yang kedua itu ada menu analisis per tahun. Nah, untuk analisis per tahunnya itu tampilannya seperti ini. Kita bisa pilih tahun di sini. Bisa dari 20, tahun 2020 sampai 2024. Kita akan coba di tahun 2022. Tampilannya akan seperti ini. Ada tabel yang berisikan kota atau kabupatennya, terus habis itu lama sekolah dan juga tingkat penganggurannya. Terus juga di sini kami ditunjukkan ada korelasi dari tahun tersebut, korelasi antara RLS dan juga TPT, dan juga ada scatter plot dan regresi linear dari RLS dan TPT di tahun tersebut. Selanjutnya, dari hasil analisis melalui program Python yang kita telah lakukan tadi, ada beberapa insight data yang kami peroleh. Yang pertama itu adalah korelasi antara RLS dan TPT di Jawa Tengah di tahun 2020. Nah, di tahun 2020 ini diperoleh koefisien korelasinya itu antara RLS dan TPT sebesar 0,243. Nah, nilai ini menunjukkan adanya hubungan yang lemah dan positif, yang artinya peningkatan RLS itu cenderung diikuti dengan peningkatan TPT, namun hubungannya itu lemah. Yang kedua, itu korelasi antara RLS dan TPT di tahun 2021. Nah, di sini diperoleh koefisien korelasinya itu sebesar 0,222. Nah, nilai ini juga menunjukkan adanya hubungan yang lemah dan positif. Yang ketiga, korelasi di tahun 2022 diperoleh sebesar negatif 0,043. Nilai ini menunjukkan adanya hubungan negatif dan sangat lemah yang mengindikasikan bahwa peningkatan RLS itu cenderung diikuti oleh penurunan TPT. Namun kekuatannya itu sangat lemah dikarenakan sangat mendekati nol. Yang ketiga, di tahun 2023, yang keempat di tahun 2023 diperoleh koefisien korelasinya sebesar negatif 0,187. Nah, nilai ini juga menunjukkan hubungan negatif yang sangat lemah. Yang kelima, korelasi di tahun 2024. Ini kami peroleh juga sebesar negatif 0,192. Nah, ini juga menunjukkan hubungan yang negatif dan sangat lemah. Dari korelasi tersebut, secara keseluruhan, hubungan antara lama-lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sampai 2024 itu menunjukkan hubungan yang sangat lemah hingga lemah, baik itu positif maupun juga negatif. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan formal saja belum cukup untuk menjelaskan variasi tingkat pengangguran sehingga permasalahan ketenaga kerjaan dipengaruhi oleh faktor struktural lain seperti ketersediaan lapangan kerja dan kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Lalu yang berikutnya yaitu solusi permasalahan. Untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di tengah korelasi pendidikan yang lemah, diperlukan intervensi kebijakan yang tidak lagi hanya berfokus pada gelar akademis, melainkan pada kompetensi nyata Ada beberapa solusi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama yaitu penguatan link and match atau penyelarasan. Fokusnya sinkronisasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan nyata industri. Tujuan dari hal ini yaitu mengatasi skills match agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan. Yang kedua yaitu memasifkan sertifikasi kompetensi. Fokusnya yaitu memperbanyak pelatihan vokasi dan sertifikasi profesional BNSP dengan tujuan yaitu
menjadikan keahlian teknis lulusan bukan sekedar mengandalkan ijazah. Yang ketiga yaitu mendorong job creator atau kewirausahaan. Fokusnya yaitu tujuan dari hal ini yaitu mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Yang keempat yaitu perbaikan informasi pasar kerja. Fokus dari hal ini yaitu mengoptimalkan platform informasi lowongan kerja yang terintegritas. Tujuan dari program ini yaitu mengurangi waktu tunggu dengan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan lebih cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.